Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Rahmatika, NIM 200209127. Saya ingin membahas materi tentang bumi dan alam semesta. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian alam semesta dan teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Usaha untuk memahami pengertian alam semesta dalam lingkup ini pada skala terbesar yang memungkinkan ada pada kosmologi, ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Teori-teori pembentukan alam. Teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexander Friedman pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Isi dari teori yang diungkapkan adalah struktur alam semesta selalu berubah atau dinamis. Berdasarkan teori dentuman besar atau teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini dapat Grammit pelajari pada buku Big Bang, teori terbentuknya alam sutra. Yang kedua yaitu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya bagian dalam. Yang pertama ada Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari serta juga terkecil. Yang kedua ada Venus. Venus berukuran mirip bumi dan seperti bumi. Planet ini memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan berinti besi. Atmosfernya juga tebal dan memiliki aktivitas geologi. Yang ketiga ada Bumi. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Yang keempat ada Mars. Mars berukuran lebih kecil dari Bumi dan Venus. Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida. Selanjutnya tata surya bagian luar. Yang pertama Jupiter. Jupiter dengan 318 kali massa bumi adalah 2,5 kali massa dari gabungan seluruh planet lainnya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Yang kedua Saturnus. Saturnus yang dikenal dengan sistem cincinnya memiliki beberapa kesamaan dengan Jupiter. Sebagai contoh komposisi atmosfernya. Yang ketiga ada Uranus, yang memiliki 14 kali massa bumi, adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Planet ini memiliki kelainan ciri orbit. Yang keempat ada Neptunus. Neptunus meskipun sedikit lebih kecil dari Uranus memiliki 17 kali massa bumi, sehingga membuatnya lebih padat. Dan selanjutnya Komet. Komet adalah badan tata surya kecil, biasanya hanya berukuran beberapa kilometer, dan terbuat dari es volatil. Yang ketiga yaitu Bumi dan gerakannya. Bumi adalah planet bagian dalam yang terbesar dan terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi, dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Akibat dari rotasi bumi. Yang pertama terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Nah, pasti kamu berpikir kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Sebenarnya bumi itu yang mengelilingi matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich
Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Yang kelima, pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Yang keempat yaitu atmosfer dan lapisannya. Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara, dan spaira yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Fungsi lapisan atmosfer yaitu melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, seperti meteor atau komet. Yang kedua, mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Lapisan-lapisan atmosfer yaitu lapisan troposfer. Lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Sekian materi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.